Review tokoh Sri Sultan Hamengkubuwono IX oleh Alifatita Ayundani SSI, Della Herli Rahman Eskom, dan Hasnah Yulia SAG. Sebagai Sultan Yogyakarta ke-9 dan Gubernur Yogyakarta pertama, Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peran besar dalam sejarah pra dan pasca kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan wakil presiden kedua pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Berikut kami akan mengulas profil dari beliau yang berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Indikator pertama berorientasi pelayanan. Pada awal Yogyakarta diduduki oleh Jepang, Sri Sultan Hamengkubuwono IX selalu aktif memberikan pesan publik agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Kemudian, beliau bersama Patih Danurejo mengunjungi secara langsung daerah kekuasaannya untuk memastikan bahwa rakyatnya tetap tenang dan tidak terganggu dengan keadaan perang. Selain itu, selama ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta, Sri Sultan membantu kebutuhan pemerintahan, baik sarana, prasarana, maupun pendanaan operasional. Indikator kedua, akuntabel. Sikap tanggung jawab Sri Sultan Hamengkubuwono IX dapat dilihat pada akhir tahun 1941, di mana Gubernur Jenderal dari Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang, setelah terjadinya pengeboman Pearl Harbor. Gubernur Yogyakarta saat itu, Lusjen Adam, menyusun rencana. Apabila Jepang menyerang, 4 penguasa akan dibawa oleh Belanda untuk mengungsi ke Australia. Saat itu Sri Sultan menolak. Sri Sultan menyatakan bahwa apapun yang akan terjadi, beliau tidak akan meninggalkan Jogja. Justru, bila bahaya memuncak, Sri Sultan merasa wajib berada di tempat demi keselamatan keraton dan rakyat. Kompeten. Pada beberapa momen dibutuhkannya suatu posisi jabatan, baik dari keluarga inti, pihak kerajaan, pemerintah, hingga gubernur Belanda sepakat bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX pantas meneruskan tanggung jawab dan mengambil alih posisi tersebut. Di antaranya, beliau menjadi sultan menggantikan ayahnya, mengambil alih tugas Patih Danurejo yang mengundurkan diri, menjadi wakil presiden Indonesia kedua, hingga beberapa kali menjabat sebagai menteri. Ini semua adalah bentuk dari kompetensi yang dimiliki Sri Sultan dalam memimpin. Sejak muda, Sri Sultan juga aktif dalam organisasi pendidikan kepanduan, hingga beliau dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono merupakan contoh tokoh yang selalu meningkatkan segala kompetensi dari dirinya. Indikator keempat, harmonis. Gubernur Yogyakarta Lusjen Adam mengatakan bahwa Sri Sultan memiliki perilaku yang baik. Salah satu hal yang disorotinya adalah reformasi di keraton, yaitu dalam hal tingkat kekuasaan dengan rakyat hingga mengoptimalkan gaji pegawai negeri. Hal ini mencerminkan bahwa beliau berupaya dalam membangun lingkungan yang lebih kondusif. Salah satu prinsip hidup Sultan Hamengkubuwono IX adalah Suryo Metara, yang terkenal dengan sebutan 3 pilar rasa, yaitu rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, dan rasa keadilan. Indikator yang kelima, loyal. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah sosok yang penuh dedikasi, tidak mengharapkan gaji maupun imbalan dari jabatannya sebagai PNS, namun justru menyerahkan kekayaannya untuk membantu perekonomian negara yang mengalami keterpurukan pada masa awal kemerdekaan. Beliau juga turut menyuarakan dengan membantu Bung Karno dan Bung Hatta dalam serangan umum 1 Maret 1949 dan melarang pengiriman tenaga kerja Romusa ketika pengadaan proyek lokal saluran irigasi sekolah Mataram. Indikator yang keenam, adaptif. Salah satu sikap yang ditunjukkan oleh Sultan Hamengkubuwono ialah antusias dalam menggerakkan inovasi dalam menghadapi perubahan. Pada saat itu, ketika ibu kota Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta, beliau memerintahkan segala bisnis di Yogyakarta harus menggunakan bahasa Indonesia dan mengeluarkan maklumat bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Kolaboratif. Pada saat serangan 1 Maret 1949, beliau bekerja sama dan berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 untuk bekerja sama dengan TNI dalam membangun kerjasama yang bersinergi.